Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, bener anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana, dan anda ini fudul, kurang ajar. Oleh sebab itu mohon Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi referensi. Jadi jangan bosan-bosan namanya belajar kok. Kalau nggak ketemu, kalau mentok ya harus mengalah. Gitu. Ini bukan perang loh, kalah menang loh ya, tapi ini argumentasi, diskusi. Jadi jangan sampai marah loh ya. Semuanya baik, pendukung fanatiknya Habib juga jangan marah. Ini berdasarkan fakta. Buya Yahya juga jangan bela-bela. Ya salah kalau dibela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Suntali Jiwo, tentunya masih di channel Maret 27. Gunakan selalu akal waras, akal sehat agar kita selamat ya guys. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Di kesempatan kali ini saya akan mereaction, yakni sebuah video ya dari Kiai Haji Nur Ihya, di mana beliau menanggapi pernyataan Buya Yahya beberapa waktu yang lalu ya. Ini terkait penentuan nasab dan tes DNA. Itu syariat sudah sangat jelas, kata Buya Yahya. Di dalam Islam ada yang namanya pernikahan untuk menentukan ini anaknya siapa. Harus dengan pernikahan. Untuk penentuan nasab itu harus dengan istifadhah. Misalnya, di kampung kalian mendengar si A anaknya si B, sudah selesai. Gak usah nikahnya ini itu, nikahnya di mana, dan lain sebagainya. Anda namanya kurang ajar itu, kata Buya Yahya. Nah, video tersebut ditanggapi oleh Kiai Haji Nur Ihya. Ya guys. Seperti apa videonya? Kita tonton video berikut ini. Nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, bener anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana, dan anda ini fudul, kurang ajar. Cukup dimatain anak saya, selesai. Atau pengakuan, atau di masyarakat sudah mengatakan, oh anaknya fulan. Di kampung anda sudah tahu bahasa anda anaknya ibu anda, sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, dari mana, mulai kapan ada penentuan nasab DNA? Nggak mungkin ada. Oleh sebab itu mohon Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi referensi. Jadi jangan bosan-bosan namanya belajar kok. Kalau nggak ketemu, kalau mentok ya harus mengalah. Gitu. Ini bukan perang loh, kalah menang loh ya, tapi ini argumentasi, diskusi. Jadi jangan sampai marah loh ya. Semuanya baik, pendukung fanatiknya Habib juga jangan marah. Ini berdasarkan fakta. Buya Yahya juga jangan bela-bela. Ya salah kalau dibela. Baik. Habib Bahar Sumet itu juga rekan seperjuangan ketika nyantri di Darul Lugawat Dakwah Raji Bangil, ya enggak, jangan begitulah. Adillah terhadap diri sendiri dan orang lain. Buya Yahya, saya sarankan jenengan untuk diam kalau jenengan bukan ahli nasab. Kalau jenengan mau mengakurkan, ya ayo kita jujur-jujuran. Kita ini dituntut untuk jujur gitu. Gitu. Di abad keterbukaan ini kita harus terbuka, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Sekelas saudara saya Imam Buya Yahya juga harus mendukung kami, harusnya jangan dukung Habib Bahar dan teman-temannya. Tolong dibuka Buya Yahya, ya kita kitab yang lama termasuk Umdatul Thalib, Al-Fakhri juga dibuka, tolong ya. Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini sudah jelas. Dulu itu Maktab Ad-Daimi ini selalu memakai dasar ini, tapi setelah banyak orang yang tahu, ternyata Ubaidillah itu tidak ada. baru berkiblat ke Darul Ansab sama Abnaul Imam. Dulu juga Maktab Ad-Daimi juga fanatik dengan
Tahdzibul Ansab karya Imam Abdul Hasan Al-Ubaidillah ini. Tapi setelah tahu, masyarakat tahu, baru lari cari pembenar lain di kitab yang lain. Nah, cari yang lain itu juga harus yang benar lah, gitu loh. Yang teliti, yang jeli, yang hati-hati, jangan dipublikasi kalau belum pasti, kan begitu. Ya, ini kalau sudah dipublikasi, padahal ini salah. Ya memang al-insan makhluk khata' wa nisyan, setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kesalahan. Jadi jelas ya, seperti itu. Kemudian saya juga ingin mengatakan kepada Anda semua ya, guys, bahwa pernyataan Buya Yahya yang di dalam video tersebut itu tidak nyambung dengan tesis Kiai Imad ya. Tesis Kiai Imad itu adalah ilmiah berupa karya tulis ya. Yang namanya tesis ilmiah itu seharusnya dibantah dengan argumentasi, dengan bukti, dengan data, dengan manuskrip, dengan kitab-kitab sezaman ya. Jadi seperti itu. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani beberapa waktu yang lalu membuat penelitian terhadap nasab Ba'alawi yang dimana beliau mengatakan menurut penelitian beliau bahwasanya nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi selama 550 tahun ya. Tidak ada nama Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir ditulis lewat kitab-kitab sezaman. Artinya di dalam kitab sezaman mulai dari abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, ke-8, dan ke-9 itu tidak ada nama Ubaidillah yang ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nama Ubaidillah itu muncul setelah abad ke-10, abad ke-11. Sedangkan di abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Jadi intinya seperti itu ya. Dan saya tidak habis pikir ya guys, kenapa ada orang-orang yang menganggap tesis Kiai Imad itu tidak nyambung, tidak logis. Apakah mereka tidak mempelajari bagaimana itu tesis Kiai Imad? Contohnya Habib Rizik Syihab menanggapi tesis Kiai Imad dengan belajar di kandang kebo. Coba nyambung enggak itu? Menuduh Kiai Imad membegal nasab, menuduh Kiai Imad dengan menafikan para habaib. Artinya seolah-olah Kiai Imad memalsukan para habaib. Padahal Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tidak pernah mengatakan bahwa habaib itu palsu. Itu tidak pernah ya. Kiai Imad mengatakan bahwa nasab habaib itu tidak terkonfirmasi. Artinya habaib itu benar adanya, tidak palsu. Namun nasab mereka itu tidak tersambung ke Rasulullah, ya, batal atau tertolak. Kemudian dari pihak Robitoh Alawiyah sendiri, yang mulia Habib Taufik Assegaf, ya, menanggapi tesis Kiai Imad dengan teori kentut, jangkrik, ini itu segala macam. Coba, sungguh tidak nyambung, toh? Benar enggak? Tidak nyambung ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuat penelitian terhadap nasab Ba'alawi, yang pertama beliau pasti diklaim, di framing seolah-olah beliau adalah pembenci habaib, ya, pembenci anak cucu Nabi, pembenci zuriyah Nabi. Beliaunya ini sebagai itu dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali lah gorengan yang diklaim diarahkan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, ya. Jadi sudah jelas ya guys, seperti itu adanya.
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys. Gunakan selalu akal waras, akal sehat agar kita selamat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.